Nabi Muhammad menceritakan tentang gambaran-gambaran, contoh-contoh wanita berkelas surga, pemimpin-pemimpin wanita berkelas surga yang kita sebagai wanita diminta untuk mencontoh dan meneladani salah satu di antara mereka. Kata Nabi Muhammad, nisaul jannah arba'ah. Perempuan surga itu ada 4. Artinya perempuan pemimpin wanita-wanita surga ada 4 orang. Kamu contoh dah salah satu di antaranya. Asia, istrinya Fir'aun. Gambaran tentang seorang istri yang soleha, yang sabar terhadap kejahatan, kezaliman, kesembronoan, kearoganan yang dimiliki oleh suaminya. Ketika Allah SWT menjadikan Asia sebagai permisalan bagi wanita mukminah, kayak Allah ngasih contoh udah juaranya, juara kesabaran seorang istri. Karena bagaimanapun kamu mau mengeluhkan, mengadukan tentang suamimu seperti apapun, pasti suamimu nggak Fir'aun amat. Asia telah mengajarkannya kepada kita bahwa tak bergantung suamimu siapa, wanita yang mulia, wanita yang solehah akan tetap menjadi mulia, akan tetap menjadi solehah siapapun suaminya. Wanita yang solehah akan tetap solehah siapapun suaminya. Gimana saya mau jadi baik Ustazah, suami saya aja kayak gitu? Kan dia imamnya. Saya nggak pernah ada dapat satu keterangan, wallahu a'lam, saya nggak pernah dapat satu keterangan yang menunjukkan bahwa suami itu imam. Bahwa laki-laki kalau sholat itu harus menjadi imam bagi perempuan, itu betul. Bahwa perempuan harus taat kepada suaminya selagi tidak membawa kepada kemaksiatan dan dosa-dosa, itu betul. Tapi bahwa seorang istri itu harus jadi makmum suaminya, kalau suaminya jahat ya istrinya juga jadi jahat gitu. Makmum kan begitu. Makmum kalau imamnya ke kanan kan dia mesti ke kanan. Kalau imamnya ke kiri mesti ke kiri. Teman-teman sekalian, enggak begitu. Allah pun memberi percontohan Asia. Asia imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun, suaminya Fir'aun, dia tetap saja solehah. Tiap kali dia merasa sedih, rumah tanggaku tak selayak rumah tangga orang lain. Karena suaminya Fir'aun bukan hanya arogan, bukan hanya sombong semena-mena. Karena suaminya Fir'aun bukan hanya sekedar diktator, keras hati, keras ucapan, keras pemikiran, bukan, melainkan merasa dirinya sebagai Tuhan. Bahkan termasuk Asia dimintanya juga untuk beribadah kepadanya, buat sujud. Asia nggak mau. Setiap kali Asia nggak mau, kabarnya teman-teman, Asia tuh disiksa, dinaikkan di atas tempat tidur dari besi, di bawahnya dinyalakan api. Bukan main-main.
Tiap kali dia merasa kepedihan yang dialami, Asiyah mengangkat tangannya dan berkata, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surgamu. Seolah Asiyah mengatakan, ya Allah, hidup di dunia nggak seneng-seneng amat, nggak apa-apa deh ya Allah, yang penting tar di akhirat. Dunia kan sebentar ya Allah, akhirat yang kekal. Kalaupun saya tak dapat berbahagia di dunia, bahagiakanlah saya di akhirat nanti. Bangunkanlah untuk saya rumah tangga yang menyenangkan di sisimu, di surgamu nanti ya Allah. Begitu doanya Asiyah. Maka Bu, Kak, Dek yang pada punya suami yang sabar, ngadepin suami yang sabar. Ada saatnya ia sedang keras, ada saatnya hatinya sedang lelah, ada saatnya ia sedang sangat ingin dipuja, dipuji, ada saatnya ia sedang ingin berbuat sesuatu hal yang kurang menyenangkan kepadamu, marah-marah, ngomel-ngomel misalnya. Tiap kali begitu, yang sabar, yang sabar, insya Allah. Nggak apa-apa, hidup memang begitu, nggak apa-apa. Kok saya punya suami nggak kayak suaminya orang ya? Ya iyalah, masa mau sama? Ya nggak sama, dah pasti. Tapi kamu harus tahu satu hal, tak ada satupun rumah tangga yang tak diuji. Terutama buat adik-adik nih, jangan kamu berpikir cepetan nikah aja nih, biar saya keluar dari rumah, biar saya nggak jadi beban keluarga. Kamu dari awal niatmu udah salah. Kamu nggak mau jadi beban keluarga, terus kamu mau jadi beban suami gitu? Perpindahan beban. Tidak ada rumah tangga yang tak diuji. Tak ada rumah tangga yang tak diuji. Saya ulangi, tak ada rumah tangga yang tak diuji. Semuanya diuji. Jangan sok-sok merasa kamu yang paling menderita. Jangan sok-sokan merasa saya adalah istri yang paling merana. Enggak, kamu bukan satu-satunya. Semua yang terjadi padamu pernah juga terjadi kepada orang-orang sebelummu. Pilihlah jalan yang terbaik. Tiap kali diuji, jawablah soal-soal ujian tersebut dengan cara yang paling indah, dengan cara yang paling Allah inginkan. Tetaplah menjadi hamba Allah yang solehah. Iya nih ustazah, suami sedang berpaling hati kepada janda di ujung jalan sana. Apa yang harus saya lakukan? Kalau suami sedang hatinya berpaling darimu, dari istrinya, berpaling kan berarti kepada yang tidak halal baginya.
itu sebenarnya lebih ujian dia loh daripada ujian kamu. Yang sedang diuji itu dia, bukan kamu. Tapi kamu emang suka memikirkan hal-hal yang di luar kendalimu. Baiklah, kalau kamu menganggap itu sebagai ujianmu, bahkan menganggapnya sebagai ujian terbesar dalam kehidupanmu, kusampaikan padamu, ketika hati suami diuji dengan mencintai wanita yang lain, Bu, Kak, Dek, Allah sedang menginginkan hatimu untuk kembali kepadanya. Saya sering sampaikan, ketika Allah menjadikan hatimu patah dari selain Dia, itu adalah karena Allah hendak menarikmu kembali kepadanya. Seolah-olah Allah berkata, lihat, kamu cinta suamimu, mengecewakan bukan? Sebab hanya cintakulah yang akan tak pernah mengecewakanmu. Yang kamu cintai manusia sih, berbolak-balik hatinya bahkan berada dalam genggamanku. Kenapa tidak kamu cari cintaku saja? Aku akan memuliakanmu, aku akan menaikkanmu, menjadikanmu wanita berkelas surga. Jadi yang dituju Allah dengan segala ujian adalah hatimu. Allah ingin mengembalikan hatimu kepadanya. Maka dalam berbagai macam ujian dalam rumah tanggamu, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, apapun bentuk ujian dalam kehidupanmu, kembalilah kepada Allah. Allah menginginkanmu untuk lebih lama terbenam dalam sujud-sujudmu. Allah menginginkanmu untuk lebih panjang zikir-zikirmu. Allah menginginkanmu untuk lebih melaparkan perut yang selama ini kamu isi terus-terusan dan tak pernah kenal rasa lapar itu. Allah ingin kamu kembali kepadanya. Kamu kok hidup di dunia lupa kalau yang dituju bukan dunia. Hai hambaku, aku menginginkanmu bahagia, bukan dunia tapi entar di surga. Kamu kok segitunya bersenang-senang dengan dunia? Nih, aku kasih cara buat kamu kembali kepadaku. Allah pun lalu mengujimu. Hati suamimu yang berpaling darimu, atau ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih kesulitan yang lain, ada yang dikasih kemiskinan, kebangkrutan, berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, tak lain tak bukan untuk mengembalikan hati hamba kepadanya. Fahamilah itu. Tetaplah menjadi Asia yang ketika diuji dengan keadaan suaminya, Asia membenamkan dirinya dalam sujud kepasrahan. Asia memanjangkan zikirnya kepada Allah, memanjangkan istighfarnya kepada Allah. Ia tidak protes kepada keputusan Allah.
Ia tidak berkata, ya Allah, padahal saya sudah sujud kepadamu selama ini, padahal saya sudah beriman kepadamu selama ini, kenapa engkau memberikan kepada saya suami macam ini ya Allah kepada saya? Jangankan beriman, ia bahkan merasa dirinya jadi Tuhan. Gak pernah Asia protes. Yang ia lakukan adalah menengadahkan tangan, berbisik lirih kepada Allah Ta'ala, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Bukan dunia yang kutuju ya Allah, maka aku tak peduli seperti apapun duniaku. Yang aku inginkan adalah surgamu. Bagaimana jika dalam setiap ujian yang datang dalam kehidupanmu, kamu dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Asia? Perpanjang tahajud, lamakan doa, banyakkan istighfar, kembalikan hati kepada pemiliknya, kemudian berkata, ya Allah, meski apapun yang terjadi, selagi Engkau Tuhanku tetap ridho padaku, aku tidak peduli. Sebab yang kucari adalah keridhoanmu ya Allah. Sebab yang kuinginkan adalah surgamu ya Allah. Maka selagi Engkau tetap cinta padaku, apapun yang terjadi padaku tak mengapa ya Allah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu sedang diuji apapun, gak apa-apa. Jika tempat kembalimu adalah surganya. Kamu merasa disakiti, didolimi, dihianati, gak apa-apa, gak apa-apa. Jika tempat kembalimu adalah surga Allah Ta'ala. Dengarkan ucapan saya, teman-teman saudariku sekalian. Sebab saya menyampaikannya kepadamu dengan sepenuh hati saya. Cinta kepadamu, umat Nabi saya. Cinta kepadamu, sayang padamu. Karena yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling sayang kepadamu. Apapun yang terjadi, enggak apa-apa jika membuatmu lebih dekat dengan surga. Ingat-ingetin ucapan saya. Kalau lagi kamu sedih, kalau lagi kamu takut, kalau lagi kamu gelisah, sampaikan pada hatimu, wahai hati, enggak apa-apa. Asal Allah tetap ridho, wahai diri, enggak apa-apa. Asal kita tidak terhalang dari surganya, semua enggak apa-apa. Insya Allah. Asia bintu Muzahib